Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Salih Wasaliyah kelas 5 SD Tisman bin Affan? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah materi kita hari ini ya, kita alhamdulillah sudah masuk di materi tematik 5E tentang ekosistem. Kemudian subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 1 dan 6 muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Ya, jadi tolong disiapkan buku paket tematik 5E-nya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menentukan ide pokok, kemudian dapat menuliskan ide pokok dalam informasi penting pada teks, kemudian siswa dapat menuliskan informasi penting yang terdapat dalam teks, dapat membuat ringkasan isi teks, kemudian dapat membuat ringkasan isi teks dalam bentuk peta pikiran, dan terakhir dapat menyimpulkan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, ini semua ada di buku tematik 5E muatan pelajaran bahasa Indonesia. Baik, kita masuk yang ke bahasan pertama, yaitu menentukan ide pokok dari teks. Isi dari suatu paragraf atau suatu teks terdiri atas ide utama dan ide penjelas ya. Dari suatu paragraf itu terdiri atas ide utama atau pikiran utama dan juga ide penjelas atau kalimat utama dan kalimat pengembang ya. Ide pokok sama dengan gagasan pokok, gagasan utama, pikiran pokok atau pikiran utama. Ya, ada beberapa langkah nih untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat ya. Jadi satu teks itu kita baca. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai menemukan ide pokok paragraf. Dalam satu paragraf, ide pokok biasanya ada di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf ya. Biasanya sih di awal, biasanya. Kita tandai, setelah itu tandai info penting dalam setiap paragraf ya. Yang ini sih memang 5 langkah ini terlalu banyak ya. Biasanya kita langsung untuk menentukan ide pokok, kita langsung cari ke poin 3, yaitu misalnya dalam satu paragraf kita lihat kalimat utamanya ya. Kalimat utamanya ada di mana? Ada di awal dapat, kemudian kita ringkas dari kalimat tersebut ya, yang tadinya panjang kita ringkas sesuai dengan kalimat yang baik ya, kalimat yang mengandung arti ya. Jadi dipotongnya pun tidak sembarangan. Nah, itu bisa juga kita menemukan ide pokok dengan cara seperti itu ya. Baik, lanjut. Yang kedua adalah menuliskan ide pokok dan informasi penting pada teks ya. Ini sama ya. Yang pertama harus membaca teks dengan cermat, dengan saksama, kemudian mengajukan pertanyaan dengan menggunakan adik simba. Masih ingat dengan adik simba? Ya, adik simba adalah konsep pertanyaan, apa, di mana, kenapa, siapa, ya, mengapa dan bagaimana dalam mencari informasi. Jadi kalau kita ingin mengetahui informasi penting, kita bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan adik simba. Lanjut ya. Menuliskan informasi penting pada teks ya. Menuliskan informasi penting pada teks. Yang pertama adalah membaca dengan cermat atau seksama dari awal hingga akhir. Setelah itu kita bisa menuliskan informasi penting. Nah, bagaimana kita menuliskan informasi penting pada teks? Yang pertama kita bisa membuat tabel, ya, bagan, atau juga konsep mind mapping atau peta pikiran. Apa sih manfaat dari peta pikiran? Yang pertama memudahkan dalam belajar, karena kita sudah mengambil sari-sari penting dalam satu teks. Yang kedua meningkatkan kreatif ya, karena kita sudah meringkas satu pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan kita untuk lebih produktif dan efisien ya. Ini masalah waktu. Kalau belajar menggunakan mind mapping akan lebih mudah dibanding belajar satu buku. Yang keempat mudah diingat dan dihafal ya, tentu saja karena mind mapping atau peta pikiran itu mengambil sari-sari utama dalam suatu bacaan. Membuat ringkasan isi teks. Yang pertama membaca naskah atau teks atau paragraf asli yang akan kita ringkas dengan cermat. Ya, kita harus baca dulu aslinya. Yang kedua mencatat gagasan pokok atau hal penting yang terdapat pada teks. Yang utamanya saja kita
ambil. Yang ketiga, menuliskan kembali ide pokok dengan urutan. Jadi misalnya ada berapa paragraf, kemudian kita mendapatkan kalimat pokok pada tiap paragraf, kemudian kita urutkan. Nanti setelah itu kita ringkas. Nah, itulah cara mudah kita membuat ringkasan pada suatu isi teks. Lanjut, menuliskan ringkasan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Ya, tadi kan sudah kan di dua pembelajaran, 2 PB sebelumnya tentang mind mapping. Yang pertama, baca teks dengan cermat ya. Kedua, cari informasi dengan menjawab pertanyaan 5W1H. 5W1H ini dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan sebutan adik Simba. Kemudian catat informasi, lalu buatlah peta pikiran dalam bentuk kotak, bulat, persegi, dan lain-lain ya. Kalau untuk gambarnya kalian boleh kreativitas sendiri ya. Yang penting 1-3 kalian sudah laksanakan sehingga untuk menuliskan ringkasannya akan lebih mudah. Terakhir, menyimpulkan isi teks dalam bentuk peta pikiran. Simpulan atau kesimpulan adalah pendapat akhir dari suatu uraian yang berupa informasi. Informasinya apa aja? Bisa berupa fakta, pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan suatu objek. Ya, langkah-langkah menyimpulkan teks yang pertama, membaca teks, ya. Kedua, menentukan kalimat utama, ya. Yang ketiga, membuat simpulan umum dari teks yang telah dibaca. Jadi setelah menentukan kalimat utama, kita bisa membuat kesimpulan, oh ternyata buku ini mengandung atau isinya seperti ini ya, tapi dengan tulisan yang ringkas, yang padat, yang sedikit, tapi sesuai dengan teks yang telah kita baca sebelumnya. Dan ini bisa kita lebarkan kembali untuk dijadikan peta pikiran ya. Ya, ini saja yang bisa beliau sampaikan tentang ide pokok, kemudian informasi penting, juga menyimpulkan isi teks, juga mind mapping dalam suatu isi teks atau isi paragraf. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Biasa bertanya, mencatat dan mengulang materi dalam video pembelajaran yang Bapak Ibu telah sampaikan. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.